Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi di sesi dakwah digital dosen yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaitannya dengan Islam rahmatan lil alamin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yustika Ardani yang pada kesempatan kali ini saya akan membersamai dua narasumber kita yang sangat luar biasa yang nantinya kita akan sama-sama membahas kaitannya dengan sebenarnya apa itu Islam rahmatan lil alamin. Sebelumnya, kita sapa dulu dua narasumber kita pada hari ini. Yang pertama Bapak Dr. Andes Rohidin SHMAG. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, semoga Mbak Yustika juga. Amin Bapak. Sudah siap untuk dakwah hari ini? Insya Allah siap. Baik Bapak. Kemudian yang kedua narasumber kita juga ada Bapak Anang Zubaidi SHMH. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yustika juga sehat ya? Alhamdulillah ya. Bapak. Sudah siap juga Bapak? Insya Allah siap, nanti kita sharing-sharing di sini. Baik, siap. Oke teman-teman, setelah kita sudah berkenalan dengan dua narasumber kita hari ini, kita akan coba masuk di sesi yang awal ini, sesi pertama kita ini, kita akan membahas atau mungkin kita bisa berangkat dari adanya sebenarnya pemaknaan Islam rahmatan lil alamin itu seperti apa. Karena ada dua narasumber ini, mungkin nanti ada Islam rahmatan lil alamin versi Pak Rohidin dan juga Islam rahmatan lil alamin versi dari Pak Anang itu sendiri seperti apa. Mungkin yang pertama dari Pak Rohidin, monggo Bapak. Terima kasih Mbak Yustika. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Para pemirsa yang budiman, terutama cendekiawan muda, ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya, terkait dengan Islam rahmatan lil alamin. Nah, itu sebetulnya hanya sebuah istilah ya, Islam rahmatan lil alamin. Substansinya, intinya adalah Islam ya, Islam. Tapi kemudian dikaitkan dengan rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu sendiri harus memberikan kasih sayang bagi alam semesta gitu. Sama halnya dengan Islam kafah gitu kan. Udkhulu fi silmi kafah gitu. Dan itu dilantangkan gitu ya oleh sebagian muslim, kita harus berislam dengan kafah gitu, kafah ya. Nah, kemudian ada juga ya yang melantangkan tentang Islam wasatiyah ya, Islam jalan tengah gitu, Islam yang moderat ya, yang moderasi. Dan ada juga bahkan yang melantangkan tentang Islam Nusantara kan itu. Jadi substansinya Islam, kemudian diberi sifat lah, penjelasan di situ. Nah, di dalam Al-Qur'an sendiri sebetulnya ada istilah ya rahmatan lil alamin itu. Tidak ada kata Islamnya, tapi kemudian rahmatan lil alamin ini menjadi penjelas dari Islam itu. Itu dalam Al-Anbiya ya 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali ya untuk menjadi rahmat, kasih sayang bagi alam semesta. Nah, penjelasan rahmatan lil alamin itu seperti apa sih gitu. Nah, para mufasir ya dengan mencari-cari ayat ya, mencari munasabah itu kaitan dengan ayat ini, maka ditemukanlah dalam An-Nahl ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Jadi rahmatan lil alamin itu ya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik gitu ya, bukan kehidupan yang khabisah ya, hidup yang damai itu ya, hidup yang bahagia itu hayatan thayyibah. Maka kemudian dalam penjelasan ayat lain dalam Al-Baqarah ayat 62 ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di situ ada kata-kata falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi orang yang beramal soleh, yang ada dalam kehidupan yang baik itu ya, kehidupan yang baik itu biasanya kemudian melahirkan amal soleh. Amal soleh itu pasti terjadi pada kehidupan yang baik. Maka disitulah
falahum ajruhum inda rabbihim, ya. Orang itu akan sejahtera, ya, sejahtera gitu. Dia akan mendapatkan pahala, itu kan kesejahteraan gitu. Wala khaufun alaihim, dan tidak pernah takut gitu. Mereka tidak pernah takut. Mereka tidak takut. Kalau tidak takut itu kan damai. Ya, seperti di Indonesia itu kan damai ya. Ada hiruk pikuk tentang politik itu kan insidental saja. Iya. Kadang ya. Seperti hakim MK gitu. Sesuatu yang biasa. Ya, sesuatu yang biasa dan diputus oleh MK untuk mundur pun tidak mau gitu kan. Itu biasa lah, itu hiruk pikuk gitu. Tapi kalau misalnya kita hidup di Palestina, hidup di Yaman, hidup di mana, itu kehidupannya itu kan ya kurang nyaman lah ya. Jadi walaupun kita tidak ada ketakutan di sini, oh mereka itu kan takut di sana, ya. Tiba-tiba dibom gitu, tiba-tiba. Nah, itu kan wala khaufun. Kalau ini wala khaufun gitu, itu mereka khaufun, kita wala khaufun. Itu artinya damai sedamai-damainya, walahum yahzanun. Dan mereka kan tidak sedih. Kalau tidak sedih itu kan bahagia. Maka dia bahagia sebahagia-bahagianya. Jadi Islam rahmatin alamin itu Islam yang sejahtera, Islam yang damai, dan Islam yang bahagia. Begitu Mbak Istika, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ini penjelasannya sudah sangat lengkap ya teman-teman. Tapi kita juga perlu mendengar dari versi Pak Anang sendiri kaitannya dengan sebenarnya Islam rahmatan lil alamin versi Pak Anang itu seperti apa Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi penjelasan dari yang disampaikan oleh Abah Rohidin ini sudah cukup kompleks dan komplit ya. Menjelaskan ada rahmatan lil alamin, ada konsep Islam ya, rahmatan lil alamin, ada istilah atau konsep wasaton, ada kemudian istilah atau konsep kafah dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah bagian dari istilah-istilah atau konsep-konsep yang kemudian dihubungkan dengan Islam. Jadi tetap Islamnya ya Islam, tapi kemudian dihubungkan dengan istilah-istilah atau konsep-konsep yang ada dalam Al-Quran yang tadi disampaikan oleh Pak Ridin. Nah, makna Islam rahmatan lil alamin itu sebenarnya juga selain disampaikan Pak Ridin, Islam yang bahagia, Islam yang tidak takut, Islam yang damai, Islam yang sejahtera. Lebih dari itu juga kita harus memaknai bahwa Islam itu adalah Islam yang memberikan kedamaian, Islam yang memberikan kebahagiaan kepada siapa? Bukan hanya kepada diri seorang muslim, ya, betul. Tetapi kepada seluruh alam. Nah, rahmatan lil alam itu memberi rahmat bagi semesta alam. Dan ini dalam sejarahnya Islam itu sudah menjadi pemberi rahmat kepada semesta alam. Contohnya misalnya di abad ketika Islam mulai jaya, ilmu pengetahuan. Di masa Persia, di masa dinasti Abbasiyah, kemudian masa-masa keemasan di masa itu, dunia ilmu pengetahuan luar biasa, luar biasa. Contoh misalnya, hari ini kita kenal kamera, ya. Kamera ini ada teknologi optiknya. Kalau teknologi optik itu sama sekali tidak pernah dikenalkan oleh Ibnu Haytham. Ibnu Haytham itu salah seorang ilmuwan di Baghdad waktu itu, tidak mengenalkan kamera optik. Maka kita nggak pernah kenal dengan yang namanya kamera. Kita nggak bisa bikin podcast. Nggak bisa bikin podcast. Nah, itu dia. Itu makna bahwa Islam itu rahmatin lil alamin. Nah, rahmat lil alamin dalam Islam itu ditunjukkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi bukan sekedar kita beribadah hanya untuk diri kita, tetapi bagaimana kita juga memajukan ilmu pengetahuan sehingga kemudian ilmu pengetahuan tadi itu bisa memberikan manfaat kepada manusia seluruh alam ini. Saya kira itu. Iya. Teman-teman, jadi itu tadi Islam rahmatan lil alamin versi Pak Rohidin dan juga Pak Anang. Pada intinya memang Islam rahmatan lil alamin ini kehidupan yang memberikan kedamaian bagi sesama, bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Nah, tapi Pak, kalau misalnya kita melihat di sekitar UI, karena kita sebagai warga UI ya, kita sering kali juga mendengar istilah adanya Islam ulil albab, misalnya seperti itu. Bahkan mungkin teman-teman juga mahasiswa juga mendapatkan mata kuliah tersebut mungkin. Nah, kalau kita membandingkan dari dua istilah tersebut, sebenarnya itu sama atau mirip atau bagaimana dari Pak Rohidin? Baik, jadi kalau istilah Islam ulil albab itu sebetulnya tidak dikenal dalam wacana tadi, istilah ataupun konsep ya. Itu sebetulnya kreasi ya dari
teman-teman Universitas Islam Indonesia ketika meng-create, ya, membuat sebuah kurikulum, yakni Islam Ulil Albab gitu, karena istilah Islam dengan Ulil Albab itu agak terpisah sebetulnya, ya. Beda tadi Islam rahmatan lil alamin, Islam kafah gitu kan, Islam wasotia gitu kan. Tapi kalau ini Islam Ulil Albab, karena Ulil Albab sendiri sebetulnya adalah, ya, itu sosok gitu, sosok orang yang punya akal, ya. Bahkan dalam tafsir Al-Azhar itu Ulil Albab itu orang yang punya yang akalnya rangkap gitu. Jadi orang yang sempurna lah Ulil Albab itu. Dan dalam Al-Quran kan dijelaskan, ya, sosok Ulil Albab itu seperti apa. Jadi Islam Ulil Albab itu hanya sebuah nama kurikulum kalau di UI, yang isinya itu adalah pendidikan agama, kemudian ada di situ juga Islam Ulil Albab, ada Islam rahmatan lil alamin, dan lain sebagainya gitu. Jadi itu penjelasannya, ya. Agak sedikit berbeda lah kalau dengan Islam rahmatan lil alamin, Islam kafah, Islam. Nah, kalau ini Islam Ulil Albab gitu. Islam Ulil Albab itu, ya, itu nama kurikulum di UI. Nama mata kuliah. Iya, nama mata kuliah gitu. Karena kan tidak asing juga ya Pak kalau teman-teman di internal UI sendiri. Nah, oke, baik. Tadi juga disebutkan kalau Islam rahmatan lil alamin ini kan memang menciptakan ketentraman, kedamaian. Nah, tadi juga Pak Rohidin juga sempat membahas kaitan dengan Palestina. Jadi sebenarnya Pak, kalau misalnya kita sebagai umat Islam itu, kita itu sebenarnya boleh tidak untuk membentuk misalnya menciptakan bom itu sendiri, karena kan tadi juga bom itu kan ini ya teknologi gitu. Nah, jadi apakah kemudian kita boleh menciptakan bom tapi tidak boleh menggunakannya sembarangan atau seperti apa begitu? Ya, Islam itu kan sebetulnya sangat menghargai ilmu pengetahuan, ya. Seperti yang disebutkan atau dijelaskan oleh kolega saya Pak Anang tadi. Apalagi di Islam sangat berjasa di abad pertengahan itu, terutama adalah pada saat dinasti Abbasiyah gitu, ya. Dan salah satu infak dari teknologi itu, ya, membuat berbagai sarana, ya, terkait dengan teknologi itu gitu, ya. Kemudian terciptalah misalnya transportasi, terciptalah senjata, ya. Kemudian terciptalah sarana-sarana yang lain. Itu sebetulnya infak, ya, dari ilmu pengetahuan teknologi. Jadi sebuah keniscayaan kalau kemudian orang bikin bom gitu, ya. Tetapi yang keliru itu kalau kemudian bom itu digunakan bukan pada tempatnya, tidak semestinya. Misalnya kasus di Bali gitu, ya. Tiba-tiba orang yang tidak bersalah dibom gitu kan. Ya, sekalipun atas nama agama, dan pelakunya itu penganut agama dan mendeklar dirinya sebagai umat Islam gitu. Menurut saya itu keliru begitu itu, ya. Karena yang jadi korban itu, ya, orang lain yang bisa jadi agamanya sama, ya, dan bisa jadi agamanya berbeda. Apapun agamanya, kalau kemudian dibom, ya, tanpa sebab yang jelas, itu tidak dilarang dalam Islam. Tapi menciptakan bom itu boleh, itu sebagai infak dari atau konsekuensi logis adanya ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Bom digunakan pada saat perang, asal perangnya itu sah gitu, itu tidak apa-apa. Jadi kita mengangkat senjata pada saat perang, ya memang begitu, ya, seharusnya gitu. Nah, yang salah itu kalau kemudian senjata digunakan dalam kondisi damai, tidak ada peperangan untuk nembaki orang, itu yang tidak boleh. Jadi tidak apa-apa gitu, ya. Saya nambahkan sedikit, ya. Sebenarnya kalau bicara soal bom tadi itu, ya, bom itu kan sebenarnya manfaatnya besar. Orang mau bangun jalan untuk memecah gunung, kan nggak mungkin menggunakan tenaga manusia. Pelan-pelan dicanggul itu terlalu lama. Menggunakan bom itu sebagai sarana untuk memecah itu. Bahkan sejarah peradaban pembangunan manusia, ya, contohnya misalnya terusan Suez, terusan Panama, itu untuk memulai membangun itu kan juga memanfaatkan teknologi bom tadi itu. Artinya begini, jadi antara ilmu pengetahuan dengan tadi tujuan kita untuk menjamin kedamaian itu mestinya memang berjalan seiring. Ilmu pengetahuan itu kan sebenarnya punya misi mulia
untuk menyelamatkan manusia, untuk membahagiakan. Iya, untuk rahmatan lil alamin. Iya. Jadi kalau seandainya ilmu pengetahuan itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak, sesungguhnya dia sudah mencederai hakikat keilmu pengetahuan itu sendiri. Dan mencederai Islam itu. Dan mencederai Islam. Dan satu hal lagi, Islam itu melarang betul membunuh orang tanpa hak. Jadi dalam apa namanya, ayat Al-Quran disebutkan ya, Bah. Mau nanti saya dikoreksi, barang siapa yang menumpahkan satu nyawa, satu darah dari satu nyawa saja, itu seolah-olah sudah membunuh seluruh umat manusia. Artinya apa? Membunuh itu bukan bagian dari ajaran Islam. Dan itu sangat dilarang. Baik, Pak. Ini jadi tadi terkaitannya itu ya, teman-teman. Jadi memang kita perkembangan zaman, tapi kita juga tetap jangan lupa dengan adanya Islam rahmatan lil alamin ini. Jadi memang kita boleh menciptakan bom gitu ya Pak. Jadi tapi memang harus menggunakan bom itu sesuai dengan kegunaannya. Jadi tidak boleh untuk menghabisi masyarakat dan lain sebagainya. Nah, tadi bicara soal, karena tadi kita menyinggung sedikit ya Pak kaitannya dengan Palestina itu, saya jadi tertarik apakah Islam rahmatan lil alamin ini juga mengajarkan kita untuk memberikan rahmat juga untuk orang yang non muslim gitu, karena Palestina ini kan juga dengan Israel. Nah, apakah kita juga, saya jadi penasaran gitu, apakah kita kemudian bagaimana kita sebagai sebagai manusia yang memiliki Islam rahmatan lil alamin itu kemudian ketika bertemu dengan orang non muslim itu jadi seperti apa gitu, apakah kita juga tetap harus memberikan kedamaian, ketentraman seperti itu? Baik, terima kasih, pertanyaan yang menarik dari Mbak Istika ini. Tajam. Tajam ini kan itu. Jadi begini, Mbak Istika, ini pilihan kosakata yang menurut saya sangat istimewa, yang luar biasa ya, yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi dia tidak mengatakan Islam rahmatan lil muslimin, gitu kan? Tapi Islam rahmatan lil alamin. Nah, alam ini luas gitu. Saya dengan Mas Anang bisa menjelaskan tentang alam itu mungkin berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari gitu. Jadi ada alam syahadah, ada alam gaib gitu kan. Tapi kan bukan pada tempatnya dijelaskan di sini ya. Tapi di alam syahadah aja, alam semesta yang kita diami ini gitu ya. Kita tinggal di alam semesta ini. Jadi alamin itu tidak mengenal identitas sebetulnya, tidak mengenal ras, tidak mengenal. Ya, semua makhluk yang tinggal di alam semesta itu harus mendapat kasih sayang, ya, termasuk juga binatang gitu, ya. Maka ajaran-ajaran Islam tentang bagaimana akhlak kita terhadap binatang itu ada ya? Ada. Sanang, ya. Ada. Bagaimana misalnya etika kita ketika buang air kecil gitu ya, jangan di sarang semut gitu kan, atau di lubang semut. Jangan-jangan semut di dalam itu sedang bermusyawarah kan, kemudian kencing atau kan rapat gitu. Ya, atau sedang pemilu gitu kan, sedang pemilu kan itu. Nah, jadi ini pilihan kosakata yang menurut saya sangat luar biasa ya. Jadi bukan Islam rahmatan lil muslimin, tapi Islam rahmatan lil alamin, untuk semua gitu, termasuk juga untuk orang yang berbeda agama. Dan itu sudah ada etikanya ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda agama. Islam mengajarkan tentang tasamuh ya, tentang toleransi gitu ya. Toleransi itu ya, kemudian jangan dipahami bahwa ya ketika mereka beribadah kemudian kita ikut ibadah ya, ketika mereka sedang berkebaktian gitu kan kita ikut kebaktian, itu bukan seperti itu. Jadi toleransi itu adalah sikap menghargai agama orang lain, dan kita harus punya keyakinan tertanam dalam hati kita bahwa agama yang kita anut itu agama yang paling benar. Agama selain yang kita anut itu adalah agama yang salah gitu. Nah, kalau semua agama benar tuh, saya akan pindah-pindah agama itu setiap saat ya. Karena saya yakin agama yang bisa menyelamatkan saya itu adalah agama Islam ya, maka menurut saya yang paling benar ada Islam. Tetapi di dalam ajaran toleransi perlu diingat, orang lain pun sama dengan kita. Ketika misalnya orang Kristen menganut agama Kristen,
dia juga punya keyakinan yang sama bahwa Kristiani itu yang bisa menyelamatkan dirinya gitu. Kan sama sebetulnya ya. Nah, ketika ada ruang untuk saling menghargai di situ, maka kemudian orang menjadi damai gitu. Iya kan? Nah, itu ajaran Islam tuh udah sedemikian rupa hebatnya menurut saya ya. Mungkin itu ya. Bisa ditambah oleh saya sedikit nambahkan Pak. Kaitannya dengan toleransi ya, kaitannya dengan toleransi. Kita beribadah itu peribadatan atau keyakinan orang itu terhadap orang lain, kita melihat bagaimana keyakinan orang lain itu kan sikap kita itu kan sebenarnya menghormati. Ya, menghormati. Sikap seorang muslim sejati adalah menghormati keyakinan orang lain. Nah, saya ilustrasikan menghormati itu seperti kita menghormati bendera, Pak. Yeah. Jadi kalau kita menghormati bendera itu kan kita sikap tegak. Yeah. Tidak ngapa-ngapain. Diam kita. Artinya apa? Kita menghormati orang beribadah dan berkeyakinan menurut agamanya, ya kita diam saja, nggak ikut campur dan cawe-cawe urusan ibadahnya. Silakan dia beribadah, silakan kan lakum dinukum waliyadin, la a'budu ma ta'budu dan selanjutnya. Jadi kita nggak ikut cawe-cawe urusan ibadah mereka. Mereka biarkan beribadah dan kita beribadah menurut keyakinan kita. Itulah toleransi. Toleransi seperti itu. Jadi kita cukup diam saja, menghormati apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Dan itu juga sudah diajarkan sejak zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah, salah satu tonggak sejarah yang sampai sekarang diakui oleh dunia adalah Piagam Madinah. Piagam Madinah itu punya ciri, salah satunya prinsipnya adalah prinsip toleransi di situ. Karena semua keyakinan di masyarakat Madinah waktu itu dibiarkan tetap hidup dan berkembang. Silakan, sepanjang tidak saling mengganggu. Semua bani-bani di luar bani besar dan kelompok muhajirin dan ansor itu silahkan saja, sepanjang tidak saling mengganggu. Bahkan kalau Rasulullah menjamin ya, Pak ya, menjamin kalau sampai ada orang kelompok Islam mengganggu kelompok minoritas, Rasulullah sendiri yang akan turun tangan untuk meluruskan. Nah, itu kan toleransinya di situ itu. Betul. Jadi dari jawaban ini tadi teman-teman, jadi sebenarnya kita ingin meng-highlight bahwasannya fenomena saat ini yang memang ada konflik Palestina dan lain sebagainya, itu kita jadi ingin menilai bahwasannya kita perlu mengangkat untuk membicarakan kaitan dengan Islam rahmatan lil alamin ini. Jadi sebenarnya Islam rahmatan lil alamin ini menjadi reminder kita juga kaitannya dengan menghadapi situasi saat ini, tapi mungkin untuk konflik Palestina kita tetap harus mendukung Palestina itu sendiri gitu. Nah, mungkin kita sedikit bergeser ya teman-teman. Tadi kita sudah membicarakan dengan kaitannya perkembangan ilmu pengetahuan, tadi membahas bom dan lain sebagainya. Kita karena saya sendiri sebagai generasi milenial ya, Pak Rohidin dan juga Pak Anang, kita jadi penasaran sebenarnya di saat situasi yang seperti ini. Jadi kita juga setiap hari main sosmed, kita mungkin teman-teman baca Twitter atau Instagram, itu sering kali kita melihat banyak hal-hal yang membuat kita mudah terpancing emosi. Jadi istilahnya kita sering banget pengen ikut komentar, pengen ikut ada yang menghujat ini, kita ingin ikut menghujat. Nah, mungkin kalau dari Pak Rohidin dan juga Pak Anang, sebenarnya kita sebagai generasi milenial ini harus melakukan seperti apa, sikap apa yang harus kita miliki agar tetap mencerminkan sebagai Islam rahmatan lil alamin itu sendiri. Baik, terima kasih. Mungkin Mas Anang bisa kalau lagi ya memang gini fenomena media sosial atau perkembangan teknologi informasi hari ini itu memang luar biasa ya, sangat luar biasa. Dan saking luar biasanya itu kita dulu bahkan tidak pernah membayangkan sejauh ini ya kemajuan peradaban, kemajuan teknologi informasi. Kita sekarang sudah bisa berbagi, bukan hanya berbagi foto, bahkan dulu hanya berbagi teks saja kita nunggu beberapa waktu ya. Ngirim surat atau telegram itu butuh waktu. Sekarang berbagi teks itu saat kita kirim, saat itu juga bisa diterima. Lewat kantor pos ya? Iya, lewat kantor. Bahkan kita berbagi video pun langsung bisa diterima saat itu. Nah, informasi yang sangat sangat deras ini memang harus kita sikapi dengan bijak, terutama untuk generasi muda dan bukan hanya generasi muda, kita semua sebagai seorang muslim ya. Saya ingin ikut, ada seorang ulama yang punya tiga alat ukur ya untuk melihat mau menerima informasi dan atau
meneruskan atau tidak itu 3 alat ukur. Yang pertama, dipastikan dulu informasi itu benar atau tidak. Kalau nggak benar ya sudah, cukup diterima dan tidak perlu disebarkan. Kemudian dicek lagi, kalau itu benar, kita cek lagi, baik tidak. Maksudnya memberikan kebaikan kepada orang lain tidak ketika kita sebarkan. Kalau tidak memberikan kebaikan, justru mengundang keburukan, ya sudah, ditahan saja, nggak usah disebarkan. Kalau ternyata memberikan kebaikan, juga dia benar, alat ukur yang ketiga adalah apa? Bermanfaat apa enggak? Kalau kita bagikan itu memberikan manfaat kepada orang lain, bagikan. Tapi kalau tidak memberikan manfaat, ya sudah, kita simpan untuk diri kita sendiri. Itu saya kira alat ukur kita untuk menyikapi derasnya informasi. Nah, alat ukur ini ya sangat tepat digunakan oleh generasi yang sekarang ini, terutama adalah generasi Gen Z ya, yang biasa disebut juga dengan digital native. Nah, ini anak-anak lahir pada tahun 1995 sampai tahun 2010. Kalau kami ya, saya, Mas Anang, ini masuknya ke generasi X-nya, Gen X gitu ya. Itu 65 sampai 80-an ya. Itu jadul juga gitu. Ya, sangat tidak familiar dengan sekalipun kami berusaha untuk mengimbangi anak-anak di Gen Z gitu, tapi jauh lebih cekatan anak-anak Gen Z ya. Jadi anak-anak Gen Z itu, nah ini yang akan kompleks lagi nanti generasi Alpha ini. Saya tidak bisa bayangkan seperti apa ya generasi Alpha itu ya. Ngikuti yang Gen Z saja saya sudah nyaris ya kebingungan ya. Karena di generasi Gen Z itu disebut juga generasi digital memang ya, karena lahir pada masa digital ini atau zaman digital ya, Internet of Things ya, big data, artificial intelligence gitu kan, kemudian cloud dan lain sebagainya. Jadi anak-anaknya hebat-hebat sekarang. Jangan mengatakan anak-anak sekarang itu bodoh, anak-anak sekarang pintar ya. Dia bahkan kreatif gitu ya, kreatif, inisiatifnya luar biasa, dan memang ingin mendapat pengakuan ya, itu ingin mendapat pengakuan, multitasking gitu kan, kemudian menyukai kampanye-kampanye yang kekinian itu. Jadi karakteristiknya luar biasa ya. Nah, tetapi di sisi lain memang juga ada kelemahannya ya generasi Gen Z ini. Nah, oleh sebab itu ketika anak-anak ini familiar dengan informasi teknologi, dengan digital gitu, maka disitulah perlunya rambu-rambu ya, perlunya alat ukur ya, agar akhlak mereka itu ya, itu terjaga dengan baik. Itu yang penting gitu. Karena kalau tidak terjaga dengan baik ya Mas Anang ya, orang sekarang sangat mudah untuk membuli, orang sangat mudah sekarang ini untuk memfitnah, orang sangat mudah mencemarkan nama baik. Ada undang-undangnya saja sudah seperti itu, apalagi kalau tidak ada undang-undangnya ya. Dan apalagi kalau tidak ada parameternya tadi ya, tidak ada alat ukurnya tadi ya, tidak ada rambu-rambunya, Anda begini begitu. Itulah pentingnya norma sebetulnya ya. Itulah pentingnya ajaran akhlak bagi generasi Gen Z. Saya tidak bisa membayangkan kalau generasi ini dilepas bebas gitu ya, dan tidak dalam bingkai ajaran agama gitu. Saya tidak bisa membayangkan generasi ini akan seperti apa, sekalipun kelebihan-kelebihannya banyak ya. Mungkin Mas Anang bisa menambahkan terkait tentang itu. Ya, memang akhirnya kemudian alat ukur dan rambu-rambunya itu memang harus dari diri sendiri dan memang harus dari diri sendiri. Cuma kadang-kadang memang ini harus ada pemantiknya, Pak. Ya, pemantik. Kadang-kadang kalau dari sendiri itu inisiatif untuk berubah menjadi baik itu masih belum muncul, sehingga kemudian ada pemantiknya. Nah, salah satu pemantiknya itu begini. Saya ingat dulu waktu saya kuliah ada penjelasan dosen saya itu penjelasan soal konsep taufik dan hidayah. Ya. Jadi taufik hidayah itu harus ada, bukan hanya kita nunggu hidayah terus diam di rumah hidayah datang, enggak. Tapi kita berupaya untuk menjemput hidayah tadi itu, sehingga ketemu namanya taufik hidayah. Taufik hidayah. Jadi ketemunya di situ. Nah, gimana caranya? Salah satunya misalnya kita harus datangi majelis-majelis ilmu,
kita datangi tempat-tempat yang baik, bergaul dengan orang-orang yang baik. Nah itu nanti yang akan membimbing kita, membimbing generasi muda kita ini menjadi yang lebih baik. Tapi kalau nggak ada usaha untuk itu, hanya diam di rumah, kemudian fokusnya kepada dunia maya hanya pada konten-kontennya, tidak ada manfaatnya, ya sulit juga itu mendapatkan tadi itu pencerahan, kira-kira gitu. Karena memang anak muda kan sekarang butuh pencerahan. Sekarang, oke. Baik teman-teman, karena tadi kita sudah ngobrol banyak sekali, berbincang banyak sekali dengan dua narasumber kita, dan mungkin untuk sebelum mengakhiri sesi ini, saya ingin memberikan closing statement kepada Pak Rohidin dan juga Pak Anang. Jadi mungkin juga bisa memberikan pesan-pesan kepada terutama kita ini Pak, anak milenial ini butuh sekali pencerahan juga, kaitannya tadi itu Islam rahmatan lil alamin. Mungkin untuk closing statement bisa disampaikan dari Pak Rohidin dulu, monggo Bapak. Baik, terima kasih. Ya, Islam rahmatan lil alamin itu hanya sebuah istilah sebetulnya yang ingin menegaskan bahwa Islam itu adalah ajaran yang bisa memberikan atau mampu memberikan rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Jadi rahmat itu adalah kebaikan yang tidak pernah putus, itu rahmat itu. Ya, kebaikan yang terus menerus, continuous bagi alam semesta. Ya, dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang ini. Ya, dan ajaran tentang Islam rahmatan lil alamin itu sebetulnya ajaran universal, ya, ajaran yang mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan, ya, ajaran yang berbasis pada tauhid, ya, kemudian berbasis pada keadilan, ya, berbasis pada amar ma'ruf nahi mungkar, gitu kan. Kemudian berbasis pada tasamu, itu adalah ajaran-ajaran tentang Islam rahmatan alamin. Dan konsep Islam rahmatan alamin ini harus terus, ya, dilantangkan oleh warga UI, ya, baik itu dosen, tendik, mahasiswa, ya. Jadi kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Islam rahmatan lil alamin itu sendiri, gitu. Jadi jangan sampai kemudian Islam yang indah itu, Islam yang sejuk itu, Islam yang baik itu, ya, terkesan menjadi Islam yang beringas, Islam yang galak, ya, Islam yang menakutkan, gitu kan. Ya. Dan kita bisa melihatlah di jalan-jalan kadang orang menggunakan simbol-simbol Islam, tapi perilakunya kemudian menakutkan orang lain. Kepalanya pakai, ya, kalimat la ilaha illallah dengan pakai motor yang di istilahnya anak-anak muda player kan itu gelonggongan wong gitu kan, orang pada takut, ya, padahal ada kalimat la ilaha illallah. Nah ini yang kayak begini ini bukan Islam rahmatan lil alamin. Itulah urgensi arti penting memahami Islam rahmatan lil alamin. Terima kasih. Terima kasih Pak Rohidin. Selanjutnya closing statement dari Pak Anang. Silahkan Pak. Terima kasih Mbak Yustika dan penonton, teman-teman semuanya. Jadi yang salah satu yang dikhawatirkan oleh seorang ulama itu adalah apa? Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Bil muslimin. Jadi Islam itu, agama Islam itu tertutup oleh perilaku orang Islam atau perilaku kaum muslim. Islam itu sudah indah secara wahyu, memang diturunkan oleh Allah dengan segala macam kelebihan-kelebihan dan keistimewaan sebagai agama yang rahmatan lil alamin dan sebagainya tadi itu. Tetapi kemudian dalam implementasinya itu masyarakat muslim sendiri yang tidak bisa betul mengaplikasikan dengan benar apa yang seharusnya dilakukan. Tadi contoh yang disampaikan oleh Pak Rohidin. Nah, kita berharap itu tidak terjadi. Maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana supaya Islam itu hadir dengan kedamaian. Siapa yang bisa menghadirkan kedamaian? Ya kita, umat Islam. Kita contohkan kepada khalayak bahwa kita itu bisa menjadi teladan bagi manusia yang lain. Jangan menjual agama untuk kepentingan pribadi. Misalnya ada salah satu tokoh yang mengatakan kekuasaan adalah milik Allah dan sebagainya. Itu padahal sudah jelas-jelas dia pelaku pelanggaran etik. Itu kan
bagi kami itu sangat disayangkan. Nah, mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian dari yang seperti itu. Itu saja, makasih banyak. Baik, terima kasih Pak Anang. Teman-teman, kita akan mengakhiri sesi ini, sesi dakwah dialog dosen dengan tema Islam Rahmatan lil Alamin. Semoga dengan adanya video ini, teman-teman bisa mengingat kembali kaitannya dengan Islam Rahmatan lil Alamin, terutama anak-anak muda, bagaimana kita nantinya biar tidak lupa dengan Islam Rahmatan lil Alamin itu sendiri. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan sampai jumpa di sesi dakwah di kita dosen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.